Lalu saran dari Nabi Musa, sampai akhirnya antara Nabi Musa dengan Allah Ta'ala, Nabi kita berbolak-balik sebanyak berapa kali? 9 kali. Cita sih salima. Itu pun Nabi Musa bilang, kembali lagi ya Rasulullah, minta kurangi lagi. Kata Nabi Muhammad, jangan supan sudah, bahasa kitanya nih, cukup sudah ini, 5 waktu cukup. Nah oleh karenanya ada yang mengatakan jumlah waktu salat dari segala umat-umat para nabi itu paling banyak adalah umat Nabi Muhammad. Kalau umat zaman dulu ada yang salatnya cuma sehari sekali. Ada yang pagi dan siang, pagi dan sore. Ada yang cuma malam. Nah, yang lengkap Nabi kita. Bahkan ada yang mengatakan zaman dulu tuh ada Nabi yang salatnya itu cuma berdiri saja. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kayak salat jenazah gitu, nah berdiri aja. Itu katanya ada yang mengatakan itu konon salatnya Nabi Sulaiman. Salatnya Nabi Sulaiman berdiri saja, nggak ada tidur, nggak ada duduk, nggak ada sujud. Ada salatnya yang cuma sujud saja. Itu ada yang mengatakan salatnya Nabi Yunus, cuma sujud saja. Ada yang cuma ruku saja, ada yang cuma duduk saja. Nah, salat yang lengkap yang seperti sekarang kita ini adalah tata cara salatnya Nabi Ibrahim. Makanya di peristiwa Isra dan Mi'raj itu bingung juga. Para ulama mengatakan bagaimana Nabi Muhammad memimpin salat padahal kan belum diajarkan tata cara salat. Belum diajarkan tata cara salat. Tapi pada saat itu dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tata cara salat adalah tata cara salatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim itu kakek buyutnya Nabi kita. Ya. Nah, tata cara salatnya Nabi Ibrahim sempurna. Secara sempurna, berdiri, duduk, ruku dan sebagainya. Nah, ala kulli hal. Akhirnya jadi 5. Jadi 5. Sampai sekarang ini. 5 pun banyak yang dikorting orang. Banyak gawian jar. Banyak gawian itu pun. Kita nanti kalau berumrah jalan tuh. Yang 17 rakaat dipotong. Zuhur, asar, isya jadi 2-2. Ya jadi 2-2. Nah, musafir. Asarnya 2, zuhurnya 2. Ada yang ngucil, aku di rumah aku uyuhan, aku anak mengkosar menjama. Padahal dia nggak musafir. Di jamaknya di kosornya 2-2. Ada seperti itu, ada juga. Ya, ajaran macam-macam zaman sekarang ini. Ya. Ya itu ada tahun berapa tuh kejadian di daerah mana? Daerah Malang kan daerah mana tuh? Salat cuma 3 waktu. Salatnya cuma 3 waktu saja. Kalau kita berapa? 5 waktu. Ditangis sama MUI, kenapa salatnya 3 waktu? Sebenarnya kami salat ini 5. Salat kami ini 5 waktu. Cuman dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh sendiri 3 waktu jadinya. Kalau salatnya tetap 5 katanya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah kata MUI ini repot juga ini dilawan. Karena masih sholat. Kenapa disalahkan kami? Aneh-aneh juga. Dapat dari manakah pendapatnya itu? Mungkin menyingkat waktu kan. Iya bisa jadi tuh. Anak kesini bilangnya daripada kita tahan ya kerjain aja waktu zuhur sekaligus. Jadi zuhur asar digabung, jamat takdim sama jamat takhir. Padahal orangnya nggak musafir. Nah jadi macam-macam ajaran itu. Ya intinya anak nyamanai. Ujung-ujungnya malas juga. Ala kuliah, kasihan ya orang zaman sekarang banyak orang kada sholat itu. Nah sekarang kita pikirkan terutama keluarga kita lah dulu. Anak-anak, cucu. Dan kalau bisa dari halus itu diajarkan ke masjid kelanggar. Kalau dari kecil jarang kelanggar, jarang ke masjid, Tuhannya susah tuh. Ini orang-orang kita nih Masya Allah, bubuan pian ini nah. Rajin-rajin kelanggarnya apa sebabnya? Karena orang tua kita bahari mengajarkan kita untuk datang ke langgar, masih halus. Tapi kalau sudah besar, baru ke langgar, gak ada harapan. Susah.
Kapan-kapan aja lagi. Kapan-kapan mau. Nah, Kapan-kapan mau. enggak apa-apa ribut dilanggar. Saya masih ingat tuh di Pasir Aswada itu dulu masih kecil ribut. Sarung dibikin kapal-kapalan. Oh, kan keramiknya licin tuh zaman bahar itu. Jadi sarung dibikin kapal-kapalan ditarik, ngong, datang satpamnya marah, wah larian. Nanti datang lagi. Tapi ternyata apa manfaatnya? Ternyata gara-gara kita terlatih dari halus ke masjid, akhirnya kita datang juga ke masjid. Jangan harap orang yang sudah tuha, masih kecil gak pernah ke masjid, tuha baru ke masjid, tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Sama dengan ibu-ibu itu, Masya Allah. Ini Langgar Darussalam ini Masya Allah, kita lihatlah Masya Allah. Mulai kayu bahari. Ya. Kayu bahari tinggi tiangnya. Iya. Sampai sekarang jamaah tuh nggak pernah kosong. Banyak anunya berturun-turun mulai. Tuh berapa imam sudah? Berapa sudah anunya? Dari Meninggal siapa ini. kai nang Nah, pemandian? pertama tuh itu loh. Haji Wibut, Haji Wibut. Haji Wibut, itu sana nah. Haji apa namanya? Haji sudah meninggal semua sih. Meninggal semuanya. Meninggal semua. Tuh. Nama sini siapa yang tukang mandikan orang mati sini? Kai siapa namanya? Haji Sarmo yang jual. Ada ini yang sampingnya Haji Rumayadi Bahari. Haji Katibin. Haji Katibin. Ya. Meninggal semuanya. Sudah. Ya Haji Sakrani sampai ke Haji Nanang, Haji siapa lagi? Dia sudah semua. Habis? Haji Idris. Itu juga jadi ketua. Haji Idris masih ada? Sudah meninggal. Habisan semuanya. Tinggal bini-bininya aja lagi ibunya. Lakiannya habisan. Nah, tapi Masya Allah terus berjalan. Langgar Darussalam ini kita ingat benar. Bahari di sini kita mainan. Tapi apa yang terjadi? Jamaahnya banyak. Berkorban, ngalah-ngalahin masjid. Sapinya banyak. Masya Allah. Ini berkah nih orang-orang. Jadi orang-orang Bahari yang menanam saham di Langgar ini lah. Baik hartanya atau semangatnya. Itu kada habis pahala sidin tuh. Mengalir terus. Mengalir terus. Masya Allah, pokoknya beruntung lah. Nah, jakanya kami itu masih bisa bertahan di Pasar Baru, anak saya tinggal di Pasar Baru lagi. Ya, kenangannya banyak sekali. Masya Allah. Nah, jadi orang-orang yang baik itu kenangannya terus nggak pernah habis, selalu ada. Selalu ada. Nah, gimana caranya? Dari sholat tadi. Dari sholat. Bahkan ibu-ibu ya, kalau ada kita nggak sholat umpama ya, itu wajib diqadha. Lain yang haid, kalau ibu-ibu haid itu nggak perlu diqadha. Ibu-ibu nifas nih nggak perlu diqadha. Tapi sekarang kan kada ada haid lagi kan? Sudah menepos semua. Nah, jadi kalau umpama nih ya, sebulan 30 hari. Haidnya berapa hari? 7 hari. Berarti yang bersih berapa? 23 hari. 23 hari itu sholat. Yang 7 hari nggak boleh sholat. Ya aku hendak mengqadha, kada boleh. Malahan kalau mengqadha berdosa. Jangan diqadha. Nah, yang pian qadha itu adalah kejadian salat yang pian tinggalkan mungkin bahari waktu SMP waktu SMA. Waktu bahari berjualan, siang jadi malam, malam jadi siang. Ibarat kata nih, laki membantu laki berjualan, membantu laki berjualan. Ada salat itu diqadha. Wajib diqadha. Ya enggak? Tapi yang haid, yang nifas tidak wajib diqadha. Coba bini-bini itu banyak anunya. Kalau laki-laki kan ada. Nggak ada libur dia.
Laki-laki itu banyak dipikirkan kira-kira berapa meninggalkan sholat. Makanya ya ada orang berangkat umrah tuh, berangkat umrah, berangkat haji. Dia bilang sama saya, Abu ya kalau saya mau qadha boleh nggak? Wih, banyakin qadha di sini. Boleh nggak dipotong jadi 2? Jangan. Kan kita tidak musafir lagi sudah 4 hari di Mekah di Madinah ini. Dia kalau 4 hari aja lewat 4 hari nggak boleh lagi. Termasuk musafir Mas ya. Ya. Kalau sudah lewat dari musafir lagi. Jadi di Madinah tuh dia mengqadha aja, di Mekah tuh ada mengqadha saya. Jadi ada jemaah saya itu ibu-ibu. Mana si Fulan ini kata saya. Katanya di masjid terus. Nanti datang tuh jam 3, jam berapa? Jam 11 malam itu. Jam 12 malam datang. Mungkin ada yang Nanti jam 3 subuh bangun lagi dia. Mungkin ada yang madahan kalau di sana sampai itu beribu-ribu kalau Iya. beribu-ribu. Jadi saya ini sebagai pemimpin takut. Coba kamu kuat kah kalau sakit apa semuanya? Katanya numpung kapan lagi katanya. Numpung kapan lagi? Ulun dipadahi mengqadha salat. Siapa tahu ulun baharin macalah pemucil itu nah. Jadi mengqadha. Bagus saja kalau niat begitu. Cuman kalau garing, buliklah ke hotel lah. Jadi dia tuh berangkat luar biasa. Jadi sebelum asar itu berangkat sudah dia. Dari asar, maghrib, isya. Habis maghrib pulang dulu makan. Makan dulu kata saya. Karena habis isya nanti ditutup makanan. Habis dia sampai jam 8 saja. Terus kembali lagi dia ke masjid. Mi'tikaf, sholat, apa-apakah dikerjainnya tuh. Nanti bulik jam 12 malam. Kalau sudah bulik ke kamar mengaruh kuak. Jam 3 bangun lagi dia. Berangkat lagi. Saya bilang kenapa kok kuat banget? Katanya mengqadha salat. Oh berarti dia insaf itu. Insaf. Luar biasa itu. Nah, jadi kalau memang sering nggak sholat di qadha. Apalagi sampai di sana. Kenapa ya? Karena sholat sekali di Mekah itu berapa ya? 100.000. Kita sholat maghrib sekali di Masjidil Haram itu sama 100.000 kali sholat di Langgar Darussalam. Tapi jangan juga diakal-akalin. Aku sudah umrah 12 hari. Nanti di sini nggak usah sholat. Kenapa? Karena sudah dibayar semua. Jangan juga. Begitu. Salah juga. Nah, Masya Allah. Nah, oleh karenanya orang-orang kita ini itu jar orang apa ya? Nyanyatkah apa bahasanya? Nyanyat ketagihan ke sana. Apalagi kalau orang baru sekali berhaji umrah, rasanya itu kayak nggak sah gitu nah. Mumpung kapan lagi kita ke sana? Ya kalau jadi kalau itu banyak tuh saya bilang berapa sudah pernah berumrah? Pernah katanya. Tapi saya umrah lagi. Kenapa? Perasaan kayaknya nggak sah dulu tuh loh. Bukan nggak puas, kayak nggak sah. Karena dulu belum paham. Belum paham cara berumrah, cara sholat, apa semuanya nggak paham. Nah, sekarang kan manasiknya betul-betul belajar. Masya Allah itu. Nah itu yang diajarkan Nabi kita pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari masjid ke masjid. Ada 3 masjid nih yang dianjurkan kita untuk datang. Pertama Masjidil Haram. 1 salat sama dengan 100.000. Yang kedua Masjid Nabawi. 1 kali salat sama dengan 1.000. Yang ketiga Palestina. 1 kali salat dengan 500 kali. Saya belum pernah ke Palestina ini. Kepingin banget ke Palestina. Nggak tahu gimana caranya sampai ke sana. Sampai ke sana tuh untung banget. Ya ujung-ujungnya nanti kalau nggak ke sana juga waktu nanti Padang Mahsyar. Kita kumpul di sana di Padang Mahsyar. Ya ala kulli hal. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Apapun yang ditanyakan.